Di sini saya akan menjelaskan tentang laut, di mana laut merupakan ekosistem yang kaya sumber daya alamnya, termasuk keanekaragaman sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, laut itu mempunyai peranan strategis dalam bidang ekonomi dan ekologi bagi pengembangan jasa-jasa lingkungan, di mana secara ekonomi, laut itu mempunyai potensi besar sebagai penghasil komoditi karena memiliki sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ada ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti ada bahan tambang, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Kemudian secara ekologi, wilayah laut merupakan bentang alam yang dapat ditempati oleh berbagai macam karena menyangkut kelestarian sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Nah, pada ekosistem laut ini akan dijelaskan apa sih ekosistem laut, kemudian ciri-ciri ekosistem laut, komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem laut, kemudian ada interaksi yang terjadi di laut, rantai makanan yang ada di ekosistem laut, manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia, dan pencemaran laut serta cara menanggulanginya. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 7 rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan ekosistem laut. Yang kedua, apa saja ciri-ciri ekosistem laut. Ketiga, ada komponen apa saja yang menyusun ekosistem laut. Yang keempat, ada apa saja interaksi yang terjadi di dalam laut. Yang kelima, ada bagaimana rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut. Yang keenam, apa manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, apa yang menjadi penyebab pencemaran laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem laut, teman-teman. Nah, ekosistem laut itu merupakan ekosistem bahari yang terdapat di perairan laut dan terdiri dari ekosistem perairan dangkal, ekosistem pasir pantai dangkal, dan ekosistem ruang surya, teman-teman. Nah, laut itu dibagi menjadi 4 kategori, teman-teman, berdasarkan kedalamannya. Ada litoral yang daerahnya itu berbatasan dengan darat. Terus adanya retik, itu daerah yang masih dapat tembus cahaya matahari sampai bagian dasar dalamnya sekitar kurang lebih 300 meter, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada batial. Batial itu daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai dengan 2500 meter, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah abisal. Nah, abisal itu, teman-teman, daerah yang lebih jauh dan lebih dangkal dari pantai, teman-teman, yang kedalamannya sekitar kurang lebih 1500 sampai dengan 10.000 meter, teman-teman. Kemudian menurut wilayah permukaannya secara horizontal itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama ada epipelagik, ada mesopelagik, ada batiopelagik, ada abyssal pelagik, dan yang terakhir ada hadal pelagik, teman-teman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem laut, teman-teman. Yang pertama, ekosistem laut itu memiliki salinitas yang tinggi, teman-teman. Jadi semakin dekat dengan khatulistiwa, maka salinitas tersebut akan semakin tinggi, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah NaCl mendominasi mineral ekosistem di laut hingga kurang lebih 75%, teman-teman. Yang ketiga itu iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh terhadap ekosistem laut, teman-teman. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem laut, teman-teman. Ada komponen abiotik, diantaranya itu adalah cahaya matahari, tekanan hidrostatis, ada salinitas yang tinggi, suhu, dan juga kadar oksigen, teman-teman. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen
makanan biotika itu terdiri dari fitoplankton, teman-teman. Nah, fitoplankton itu berupa tumbuh-tumbuhan kecil yang hidup di air, yang dia biasa melayang-layang di atas permukaan airnya, teman-teman. Kemudian ada Dinopisces, Navicula, dan lain-lainnya, teman-teman. Kemudian ada zooplankton, ada nekton, dan juga ada benthos, teman-teman. Kemudian ada interaksi yang terjadi pada ekosistem laut, teman-teman. Yang pertama adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasa dirugikan, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti terlihat pada ikan hiu dan ikan remora. Nah, di mana ikan remora itu berenang di dekat tubuh ikan hiu untuk melindungi dirinya dari ancaman yang akan datang terhadap ikan remora tersebut. Nah, di mana ikan hiu itu tidak merasa terganggu terhadap kehadiran ikan remora di dekatnya, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai simbiosis komensalisme, teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua adalah simbiosis mutualisme, teman-teman. Nah, simbiosis mutualisme itu di mana tidak ada salah satu di antara pihak tersebut yang merasa dirugikan, di mana dalam simbiosis mutualisme itu dua belah pihak sama-sama diuntungkan. Nah, contohnya itu adalah ikan badut. Nah, ikan badut itu kerap kita jumpai sering bersembunyi dan berselimut di antara tentakel anemora yang beracun, teman-teman. Nah, anemora yang akan melindungi ikan badut ini akan memakan sisa-sisa yang ditinggalkan ikan ini, teman-teman, sehingga ikan badut itu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan pada contoh ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini contohnya adalah fish ductor jenis Crustacea isopod itu akan melemparkan dirinya di bawah sirip, sisik, atau insang ikan, yang kemudian menghisap darah ikan tuan rumah sampai mati. Nah, itu termasuk contoh dalam simbiosis parasitisme. Yang selanjutnya yaitu rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut. Nah, rantai makanan yang terjadi itu ada beberapa. Jadi di sini ada 16 yang ditulis, yaitu yang pertama ada energi matahari ke alga, ikan kecil, ikan besar, ikan hiu, pengurai. Nah, yang kedua itu ada energi matahari, fitoplankton, ikan kecil, burung bangau, ular laut, pengurai. Terus yang ketiga itu ada energi surya, fitoplankton, udang, ikan, singa laut, hiu, pengurai. Yang keempat itu ada energi matahari, fitoplankton, zooplankton, udang, gurita, manusia. Nah, yang kelima itu ada energi matahari, alga, kepiting, pelican, manusia. Yang keenam ada udang karang, ikan besar, manusia. Yang ketujuh itu ada plankton, ikan baut, ular laut, burung elang, dekomposer. Nah, selanjutnya itu ada fitoplankton, udang besar, burung flamingo. Yang kesembilan ada plankton, ikan salmon, ikan hiu, pengurai. Yang ke-10 itu ada plankton, ikan salmon, anjing laut, dekomposer. Yang ke-11 itu ada plankton, ikan teri, elang laut, dekomposer. Yang ke-12 itu ada plankton, ikan kecil, ikan salmon beruang, dekomposer. Terus yang ke-13 itu ada plankton, ikan kecil, ular laut, elang laut, terus dekomposer. Yang ke-14 itu ada plankton, dimakan oleh lobster, dimakan manusia, terus ke dekomposer, diuraikan oleh dekomposer. Yang ke-15 itu ada plankton, ikan laut kecil, ular laut, elang laut, sama dekomposer. Nah, terus yang selanjutnya yang ke-16 itu ada
plankton, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan tuna, dimakan manusia, selanjutnya itu diuraikan oleh dekomposer. Manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Nah, yang saya tulis di sini itu yang kami tulis ada 10 manfaatnya. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah laut sebagai sumber makanan. Dikatakan laut sebagai sumber makanan karena makanan yang bisa kita makan berasal dari laut seperti ikan, rumput laut, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk mengontrol iklim dunia. Nah, terus yang ketiga itu laut sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Nah, selain digunakan untuk iklim dunia dan sumber makanan, laut juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan atau tempat rekreasi. Nah, misalnya laut yang airnya jernih, maka dapat digunakan untuk tempat pemandian. Nah, terus misalnya yang kedua itu dapat dijadikan objek turis jika memiliki teluk-teluk yang indah. Nah, yang ketiga itu dapat dijadikan tempat menyelam jika laut itu memiliki terumbu karang yang indah dan makhluk laut yang ada di sekitar terumbu karang itu. Nah, yang keempat itu yaitu manfaatnya sebagai pembangkit listrik tenaga ombak, tenaga angin, tenaga pasang surut, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada tempat budidaya ikan, kerang, mutiara, rumput laut. Manfaat yang keenam itu laut sebagai tempat barang tambang. Nah, saat ini kita tinggal menikmati hasil dari pengendapan makhluk-makhluk laut yang telah mati jutaan tahun yang lalu, yang kita kenal dengan nama minyak bumi. Nah, yang ketujuh itu sebagai objek riset penelitian. Jadi laut sering digunakan sebagai tempat dan alat bantu untuk peneliti yang terkait tentang morfologi dasar laut, gerakan air laut, salinitas air laut, proses-proses yang terjadi di dalam laut, bagaimana kehidupan di dalam laut, serta manfaat laut bagi manusia, terutama pada penduduk sekitar. Nah, yang kedelapan itu laut sebagai sumber air minum. Jika kita berpikir sesaat, pasti yang terlintas di benak kita itu kan pasti, jadi bagaimana mungkin air laut itu bisa dijadikan air minum sementara rasanya asin karena mengandung garam. Nah, memang benar. Nah, air laut dapat diminum jika telah melalui sebuah proses yang disebut dengan desalinasi. Nah, terus yang kesembilan itu laut sebagai jalur transportasi. Nah, sebelum adanya jalan darat dan udara, maka lautlah yang berperan penting dalam proses transportasi. Nah, laut ini merupakan jalur transportasi yang baik dan mudah sebab tidak perlu membuat jalan seperti jalur transportasi darat. Terus yang ke-10 itu manfaat laut bagi penduduk lokal. Nah, jadi laut sebagai lahan mereka menggantungkan kehidupan mereka untuk meneruskan hidup sebagai tempat mata pencaharian. Laut berfungsi sebagai sarana bagi penduduk lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang perikanan. Selanjutnya itu pencemaran laut dan pencegahannya. Nah, pencemaran laut ini merupakan suatu peristiwa di mana masuknya material pencemaran seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian, dan perumahan ke dalam laut yang bisa merusak lingkungan laut. Nah, contoh dari pencemaran tuh misalnya kayak melalui tumpahan minyak gitu, air penyaringan, dan residu bahan bakar. Nah, terus bahan-bahan lain itu seperti plastik. Nah, itu tuh memberikan dampak negatif bagi laut karena plastik itu susah diuraikan di laut, dan apabila ada di laut itu akan mengotori lingkungan sekitarnya. Nah, limbah kimia yang bersifat beracun ini yang masuk ke perairan laut akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Kelompok limbah kimia ini terbagi dua. Pertama, kelompok racun yang bersifat cenderung masuk terus-menerus seperti pestisida, furan, dioksin, dan fenol. Terdapat pula logam berat, suatu unsur kimia metalik yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi
dan bersifat beracun dan pada konsentrasi rendah. Contoh logam berat yang sering mencemari air adalah air raksa, timah, nikel, arsenik, dan kadmium. Nah, nah, bahan kimia anorganik. Nah, jadi ini bahan kimia anorganik yang berbahaya bagi ekosistem laut itu ada nitrogen dan fosfor. Nah, sumber dari limbah ini umumnya berasal dari sisa pupuk pertanian yang terhanyut ke dalam perairan, juga dari limbah rumah tangga berupa deterjen yang banyak mengandung fosfor. Nah, senyawa kimia ini dapat menyebabkan eutrofikasi karena senyawa ini merupakan nutrien bagi tumbuhan air seperti alga dan fitoplankton. Tingginya konsentrasi bahan tersebut menyebabkan pertumbuhan air ini akan meningkat dan akan mendominasi perairan sehingga mengganggu organisme lain, bahkan bisa mematikan. Selanjutnya itu penanggulangannya. Untuk menanggulangi pencemaran laut, nah itu tidak mudah ya. Hal ini disebabkan karena laut mempunyai jangkauan batas yang tidak nyata. Nah, meskipun demikian, ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air laut. Nah, jadi yang pertama itu kepatuhan untuk memastikan bahwa kegiatan industri itu sebagainya benar-benar telah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan izin yang telah ditentukan. Nah, kode yang kedua itu verifikasi model, yaitu untuk memeriksa berlakunya anggapan-anggapan dan ramalan-ramalan yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi alternatif pengelolaan. Yang ketiga itu pemantauan perubahan, yaitu untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi perubahan lingkungan laut jangka panjang yang diharapkan atau dihipotesiskan sebagai akibat yang mungkin timbul oleh kegiatan manusia. Nah, yang keempat itu penerapan baku mutu pengendalian pencemaran laut yang khususnya dilakukan oleh pelaksanaan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan ANDAL yaitu analisis dampak lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan. Selain kegiatan pemantauan lingkungan laut tersebut, ada beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan agar pencemaran dan kerusakan ekosistem laut dapat dicegah dan dihindari sedini mungkin. Nah, yang pertama itu ada kegiatan berupa pelanggaran dan pencegahan, yaitu melarang dan mencegah semua kegiatan yang dapat mencemari ekosistem laut. Yang kedua itu ada pengendalian dan pengarahan yang meliputi teknik penangkapan biota, eksploitasi sumber daya pasir dan batu, pengerukan dan pengurukan perairan, penanggulan pantai, pemanfaatan dan penataan ruang kawasan pesisir, konflik dan pembuangan limbah. Yang ketiga itu ada kegiatan penyuluhan tentang keterbatasan sumber daya, daya dukung, kepekaan dan kelentingan pesisir, teknik penangkapan, budidaya dan sebagainya yang berwawasan lingkungan laut kepada pemuka masyarakat. Yang keempat itu melakukan kegiatan konservasi yang meliputi konservasi pada kawasan ekosistem laut atau karang, mangrove, langun, dan rumput laut, biota kualitas perairan dan sebagainya. Yang kelima itu melakukan kegiatan pengembangan yang meliputi budaya, penelitian, pendidikan, dan pembuatan buku-buku pedoman dan perda yang dijabarkan dari undang-undang lingkungan hidup terkait lingkungan laut. Yang keenam, melakukan kegiatan berupa penerapan dalam kehidupan masyarakat. Nah, penerapan itu berupa penerapan peraturan dan sanksi hukum yang terkait dengan pencemaran lingkungan laut.
Jadi kesimpulannya adalah ekosistem laut merupakan ekosistem terbesar di bumi dan dibedakan berdasarkan kedalamannya dan juga wilayah permukaan secara horizontal. Ekosistem laut memiliki komponen biotik dan abiotik dan berbagai manfaat untuk kehidupan, seperti sebagai sumber makanan, sebagai pengontrol iklim di bumi, sebagai tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Namun saat ini laut semakin tercemar oleh limbah-limbah, baik itu limbah pabrik, limbah industri, limbah kimia, dan limbah lainnya yang berpotensi membahayakan ekosistem laut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan cara seperti membuat alat pengolahan limbah, penimbunan atau alokasi bahan pencemaran di tempat yang aman, dan melakukan daur ulang limbah. Nah, bagi teman-teman, mari kita saling menjaga ekosistem yang ada di bumi kita, terutama ekosistem laut, karena ekosistem laut sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga ketika ekosistem laut itu terjaga, kita bisa memanfaatkan ekosistem laut dengan semaksimal mungkin dan kerusakannya bisa seminimal mungkin.